Jadi ini intinya isinya menerangkan bahwa tradisi luar ini dinobatkan 2 kali. Ya. Pertama di Galuh mendapatkan warisan dari bapaknya Prabu Jaya Dewata. Yang kedua di sini di Sunda mendapatkan warisan dari mertua ayahanda ibu Ahmad Asih Prabu Susuk Tunggal. Ini semuanya nanti saya ganti. Bagian dari mencintai alam, mencintai lingkungan dan mencintai sejarah. Ini Aki ini cocok nih. Contoh seorang yang begitu mencintai alam, lingkungan dan kebudayaan. Ya mudah-mudahan yang tukang merusak hutan diinjak harimau dan diinjak gajah dan dimakan harimau. Dan orang yang jaga hutan dipanjangkan. Oh, orang jaga hutan diberkahkan, dimuliakan, dilindungi. Ai cek urang Sunda naon ari rawayan sebatna rawayan jati. Ari rawayan jati naon? Cager, bager, bener, pinter, singer. Disebutna Pancawaluya. Manta kuring ayeuna Jawa Barat kudu dibawa ka gerbang Pancawaluya. Lain ukur gerbangna kudu tapi ngaliwatan Pancawaluya. Ai Pancawaluya ngawujudkeun naon? Ieu barudak urang. Kumaha barudak urang ayeuna leungitna cinta jeung rasa. Bayangkan, di tengah gemuruh zaman modern ini, di mana semuanya serba digital, serba logika, tiba-tiba muncul sosok KDM yang membawa aura berbeda. Sosok ini bukan Superman, bukan pesulap, tapi ia diyakini sebagai pewaris ilmu-ilmu karuhun Sunda, ilmu yang sudah ribuan tahun dijaga rapat oleh para leluhur, ilmu yang bukan cuma bicara soal kekuatan, tapi soal rasa, alam, dan takdir. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, semua tanda itu mulai muncul satu persatu dalam diri KDM. Apakah mungkin seseorang di zaman sekarang bisa mewarisi ilmu kuno yang sudah terkubur sejarah? Apa benar KDM bukan orang biasa? Hari ini kita akan membongkar kisah mengejutkan di balik sosok yang katanya mewarisi ilmu para karuhun. Nah, video kali ini kita telusuri jejak-jejak sejarahnya. Kita cocokkan dengan pertanda-pertanda spiritual dan kita ungkap apakah ini hanya kebetulan atau sebuah takdir besar yang sedang ditulis ulang oleh semesta. So, tonton video ini sampai akhir. Let's go. Sahabat Keramat Wali, untuk memahami siapa sebenarnya KDM, kita harus mundur jauh ke belakang, bukan cuma puluhan, tapi ratusan bahkan ribuan tahun ke masa lalu, ke tanah yang disebut sebagai Parahyangan, yaitu tempat para leluhur Sunda yang kita kenal sebagai karuhun, pernah hidup, bermeditasi, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Karuhun Sunda bukanlah sekedar nenek moyang dalam arti biasa. Mereka adalah penjaga nilai-nilai luhur, pewaris ilmu spiritual tinggi yang disebut ilmu rasa. Ilmu ini tak bisa dibaca di buku, tak bisa dipelajari dari internet, karena hanya bisa diturunkan lewat laku, melalui batin, melalui hati, dan melalui perjalanan jiwa. Dalam tradisi kasepuhan, disebutkan bahwa para karuhun memiliki kemampuan luar biasa, bisa berkomunikasi dengan alam, membaca arah angin, merasakan energi gunung dan sungai, bahkan mempengaruhi realitas lewat ketenangan rasa. Ini bukan sihir, ini bukan mitos, tapi sebuah kearifan yang sangat dalam. Nah, menurut Babad Tanah Pasundan, banyak tokoh besar yang dianggap sebagai penjaga ilmu ini, seperti Prabu Siliwangi yang dikenal dengan ilmu macan, atau Eyang Jagasatru yang dikenal mampu menjaga wilayah spiritual dari gangguan gaib. Tapi yang menarik, ilmu-ilmu ini tidak diwariskan secara sembarangan. Hanya mereka yang terpilih, yang hatinya bening, niatnya tulus, dan jiwanya siap, yang bisa menjadi penerus ilmu ini. Dan disinilah misteri dimulai, karena tanda-tanda pewarisan itu perlahan-lahan mulai muncul kembali dalam sosok yang tak pernah kita duga sebelumnya, yakni KDM. Sahabat Keramat Wali, di tengah hiruk pikuk zaman modern, saat generasi muda lebih mengenal tren TikTok daripada ajaran leluhur, muncullah sosok yang berbeda.
Namanya KDM, seorang pemimpin sederhana, tapi menyimpan sesuatu yang tidak biasa di dalam dirinya. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan aura yang aneh. Ia tak banyak bicara, tapi ucapannya seringkali kena ke hati orang lain. Ia tidak pernah belajar ilmu kebatinan secara formal, tapi bisa memahami isi hati seseorang hanya dari tatapan. Bahkan ada yang bilang, dia bisa membaca rasa seseorang hanya dengan bersalaman. Fenomena ini tak berhenti di situ. KDM seringkali tiba-tiba datang ke tempat-tempat yang dulunya dianggap keramat, tanpa diberitahu, tanpa diajak. Seolah-olah jiwanya dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan setiap kali ia berada di tempat itu, terjadi hal-hal yang bikin merinding. Apa? Hembusan angin yang tiba-tiba berubah, suara alam yang mendadak sunyi, dan perasaan damai yang tak bisa dijelaskan. Saya tidak tahu siapa dia, kata seorang sesepuh adat di salah satu kampung Kasepuhan. Tapi waktu dia datang, bulu kuduk saya berdiri. Rasanya seperti melihat bayangan Eyang Jagasatru dalam dirinya. Ada juga cerita dari seorang ibu tua, penjual jamu di kaki Gunung Halimun. Ia bilang, saat KDM lewat di depan rumahnya, burung-burung yang biasa ribut langsung diam. Ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh leluhur lewat KDM. Dan makin hari, makin banyak orang yang bersaksi bahwa kehadiran KDM bukan sekedar kebetulan. Ada yang bilang dia keturunan langsung dari salah satu garis dari Karuhun. Ada juga yang percaya dia dipilih bukan karena keturunan, tapi karena jiwanya yang sudah matang untuk menerima warisan rasa. Fenomena ini pun menyebar dari mulut ke mulut dan dari kampung ke kampung. Dan satu pertanyaan mulai bergema di hati banyak orang. Benarkah KDM adalah titisan Karuhun? Atau mungkinkah ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan? Sahabat Keramat Wali, semakin lama kita amati, semakin jelas terlihat ada sebuah pola aneh tapi konsisten yang membentuk benang merah antara KDM dan para Karuhun Sunda. Bukan sekedar kabar burung, tapi tanda-tanda spiritual yang muncul satu persatu, seolah menunjukkan bahwa jalan yang dilalui KDM memang sudah digariskan sejak lama. Pertama adalah kemampuan membaca rasa, bukan membaca pikiran, tapi membaca getaran batin seseorang. KDM sering tahu perasaan orang lain tanpa perlu mereka bicara. Ada yang sedang gundah, belum sempat cerita, KDM sudah menenangkan, seolah dia mendengar bisikan yang tak terdengar oleh manusia biasa. Lalu ada kisah soal mimpi, bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang berulang, tentang sosok berjubah putih di tengah hutan, atau suara yang memanggil dari sebuah petilasan. Dan ketika ia mengikuti petunjuk dalam mimpi itu, ternyata tempat yang ia datangi bukan tempat sembarangan. Salah satunya adalah sebuah batu besar di kawasan Gunung Salak, yang menurut sesepuh adat adalah lokasi bertapanya Prabu Siliwangi. Dan yang membuat merinding, saat KDM duduk di sana untuk meditasi, ia mengaku merasakan kehadiran energi besar. Angin berhenti, waktu seperti melambat, dan sejak saat itu, katanya, arah hidupnya berubah. Di lain waktu, KDM juga terlihat melakukan semedi di kawasan hutan dekat Kampung Kasepuhan Cipta Gelar, tempat yang dipercaya sebagai jalur spiritual Karuhun yang dulu menjaga harmoni antara manusia dan alam. Di sana, ia tak berkata apa-apa, tapi para tetua adat yang melihatnya mengatakan, anjeunna henteu nyarita, tapi hatena nyambung jeung nu baheula. Artinya, dia tidak berbicara, tapi hatinya tersambung dengan yang dulu. Nah, cerita ini makin kuat ketika ada warga dari Banten Kidul yang menyatakan bahwa KDM pernah datang ke sebuah petilasan yang bahkan orang lokal pun tidak tahu keberadaannya. Ia menyebut nama tempatnya secara spesifik, seolah pernah ke sana di kehidupan lain atau dibimbing oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua ini bukan bukti ilmiah, tapi bagi masyarakat adat bahwa rasa jauh lebih kuat dari logika. Dan rasa itulah yang membuat banyak orang mulai percaya KDM bukan seorang tokoh biasa. Ia sedang melewati jalan yang pernah dilalui para Karuhun. Ia sedang membuka pintu warisan spiritual yang sudah lama tertutup oleh waktu. Apakah ini kebetulan atau bagian dari rencana yang lebih besar yang mungkin sudah ditulis jauh sebelum kita semua lahir? Sahabat Keramat Wali, tapi di balik semua tanda, tak semua orang langsung percaya. Ada juga yang mencibir, menuduh ini hanya sebuah sandiwara,
rekayasa, bahkan ada yang menganggap KDM hanyalah tokoh yang pintar mencari perhatian. Ah, itu cuma ingin ngejar viral, kata salah satu warganet di media sosial. Nah, komentar seperti ini tidak sedikit, dan itu wajar, karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika seringkali ditolak oleh mereka yang hanya mengandalkan logika. Tapi yang membuat kisah ini justru makin kuat adalah semakin banyak kejadian yang tak bisa dijelaskan secara rasional terjadi di sekitar KDM. Seperti tiba-tiba hujan turun deras saat dia hendak tinggalkan lokasi meditasi, atau burung elang yang berputar 3 kali di atasnya. Hal yang oleh masyarakat adat dianggap sebagai pertanda restu dari langit. Nah, sementara itu, salah satu sesepuh dari kampung Naga menolak untuk memberi pernyataan langsung, tapi hanya berpesan pendek. Katanya, hati-hati karena yang membawa warisan Karuhun bukan hanya membawa cahaya, tapi juga akan diuji oleh kegelapan. Kata-kata itu terdengar seperti ramalan, tapi juga peringatan bahwa perjalanan KDM tak akan mudah. Karena ketika seseorang mewarisi sesuatu yang besar, maka ujian yang datang pun akan jauh lebih berat. Inilah titik di mana penonton mulai bertanya, jika semua ini benar, siapkah KDM membawa warisan itu? Sahabat Keramat Wali, dalam budaya Sunda, jauh sebelum istilah Indonesia lahir, para Karuhun sudah meninggalkan satu ramalan besar, yaitu sebuah nubuat yang diwariskan secara turun-temurun dalam lisan, dalam kidung, dan dalam doa-doa yang dibisikkan di dalam sunyi. Mereka menyebutnya Ratu Adil, atau dalam beberapa versi Satria Pinandita atau Satria Piningit, sosok yang akan muncul bukan dari istana, tapi dari tengah rakyat biasa. Sosok yang akan membangkitkan kembali keseimbangan antara alam, manusia, dan rasa, yang akan membasuh luka sejarah dan membawa kembali nilai-nilai luhur yang telah lama terlupakan. Dan kini, nama KDM mulai disebut-sebut dalam napas ramalan itu, bukan karena ia mengaku-ngaku, tapi karena tanda-tandanya seolah cocok. Jalannya yang sunyi, ujian batin yang berat, kemampuan yang muncul bukan dari belajar, tapi dari laku. Dan terutama, karena dia datang bukan untuk mencari pengikut, tapi untuk menuntun kembali ke dalam diri sendiri. Ratu Adil moal datang ti luhur, tapi ti jero hate rakyatna, kata seseorang tetua dari Sukabumi. Artinya, Ratu Adil tidak akan datang dari atas, tapi dari dalam hati rakyat. KDM pun sering berkata, saya bukan siapa-siapa, tapi kalau saya bisa mengingatkan orang untuk kembali pada rasa, itu sudah cukup. Kalimat sederhana, tapi terasa dalam, karena mengandung sesuatu yang sudah lama hilang dari dunia, yaitu ketulusan. Dan yang paling membuat merinding adalah saat kisah dari seorang juru kunci petilasan di lereng Gunung Gede. Ia berkata, puluhan tahun lalu, gurunya pernah menyampaikan ramalan. Di masa kacau, akan muncul pemuda berjiwa tenang. Ia tak banyak bicara, tapi dunia mendengarkannya. Ia akan berjalan ke tempat yang dulu dilupakan dan membangunkannya. Saat ditanya siapa pemuda itu, sang guru hanya menjawab, tunggu saja, alam yang akan membawanya. Kini pertanyaan besar muncul, apakah KDM adalah pemuda yang dimaksud? Atau ini semua hanya kebetulan yang terlalu sempurna? Yang jelas, cerita ini bukan lagi sekedar mitos, tapi sebuah kenyataan yang perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Sahabat Keramat Wali, lalu setelah semua ini, pertanyaannya adalah, apakah ini semua hanya kebetulan? Atau memang garis takdir sudah ditulis sejak lama di atas lembar-lembar tak kasat mata oleh tangan para Karuhun yang tak pernah benar-benar pergi? Mungkinkah kita sedang menyaksikan babak baru dari ramalan yang dulu hanya dianggap dongeng? Mungkinkah warisan para leluhur Sunda benar-benar sedang bangkit? Bukan dalam bentuk kerajaan, tapi dalam bentuk kesadaran, dalam bentuk rasa, dan dalam bentuk tokoh bernama KDM. Kalau benar demikian, apa artinya bagi kita? Apakah kita hanya penonton atau juga bagian dari cerita besar ini? Karena mungkin ilmu para Karuhun tak hanya diwariskan kepada satu orang, tapi kepada siapapun yang mau kembali pada rasa, pada harmoni, pada leluhur, dan pada dirinya sendiri. Sekarang, giliran kalian yang berbicara. Apa pendapat kalian tentang semua ini? Apakah KDM memang mewarisi ilmu para Karuhun? Ataukah kalian punya pengalaman sendiri tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika? Tulis di komentar, karena siapa tahu kisah kalian adalah bagian dari warisan itu juga.
Jangan lupa share video ini jika menurut kalian kisah ini patut disimak banyak orang. Dan yang paling penting, simpan rasa ini baik-baik karena rasa tidak pernah bohong. Nah, kulantaran gitu kudu dipulangkeun di ayeuna tataan di alam. Nu tilas-tilas galian gancang reklamasi, pelakan deui tangka. Kulantaran teh tataan make naon make rasa. Ieu mimpin make manah, ari manah teh raja, mantake monet numpang gedena manahna. Urang gaduh raja, tah ieu raja teh naon eusining rasa, nu naon eusining rasa nu ngarajaan teh eta nu nyangkarup dinu jajantung, najeng-jeng dinu angan-angan, sumarambah dinu baya, celik putih celak heran caang bulan 14 jalan gede sasapuan tegeneuk teu malek balumbang timur narawangan. Hade rasa hade rasa hade hate diajarkeun di torekatna Abah Anom di Suryalaya. La ilaha illallah.